Menantu Super. Bab 4071-4080. Bab 4071, benar-benar rumput yang busuk. Terkadang sulit bagi wanita untuk melahirkan anak, terutama anak kecil di negeri setan. Anda juga tahu bahwa lingkungan di sini keras, dan ini lebih tentang survival of the fittest, jadi ukuran dan kekuatan anak-anak yang dilahirkan seringkali jauh melampaui orang biasa. Beberapa kali. Hal ini membuat anak-anak menjadi sangat kompetitif ketika mereka dilahirkan, namun pada saat yang sama, hal ini juga menambah tekanan dan kesulitan yang tidak dapat dijelaskan bagi para ibu. Bunga buntut rubah ini sebenarnya memungkinkan para ibu untuk membantu orang lain melahirkan dengan lancar ketika mereka menghadapi kesulitan dalam melahirkan. Setelah Peigu selesai berbicara, meskipun kedua wanita itu adalah orang yang paling dekat dengan Han Sanqian, mereka tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa. Artinya, dari 3 akar rumput, 2 di antaranya sudah berteman dengan perempuan. Bagaimana ini tidak membuat orang tertawa? Jika Anda mengetahui hal ini, Anda juga tahu bahwa Han Sanqian dibawa secara paksa ke sini dengan tongkat. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, Anda pasti mengira Han Sanqian memiliki hobi khusus. Sulit untuk memilih apapun, tetapi saya harus memilih teman wanita. Han Sanqian juga sangat tertekan setelah mendengar ini. Sial, apakah tongkat hitam kecil ini masih belum bisa mengubah kepribadian main-mainnya? Neneknya, apalagi di waktu lain, kenapa dia membodohi dirinya sendiri saat ini? Ini keterlaluan, bukan? Apa yang di tengah ini? Han Sanqian memandangi rumput di tengah. Mungkin, orang ini adalah yang terakhir demi martabatnya. Sukses atau gagal, jaya, semuanya tergantung ini. Rumput terakhir ini adalah rumput paling tengah, Tuan Qin berbicara. Peigu melihat ke arah rumput dan menjawab, tentu saja, rumput memiliki vitalitas yang paling kuat. Bagaimanapun, rumput adalah yang paling jahat dalam Feng Shui. Jujur saja dulu. Rumput ini memang sangat langka, kata Peigu, berdasarkan harga pasar saat ini, nilai rumput ini setidaknya bisa mencapai 100.000 batu kecubung. Tentu saja, ada harga tetapi tidak ada pasar. Tuan Qin juga mengangguk, ya, jika tidak begitu langka, berdasarkan harga jualnya, ia tidak akan pernah muncul di paviliun Phoenix terlarang. Han Sanqian berkata dia mengerti. Lagi pula, harga yang diminta untuk pemotretan dengan Tuan Muda Liu adalah 300.000 yuan. Barang 100.000 yuan ini memang terlihat sangat murah dan inferior. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan untuk bertahan di sini adalah karena sangat langka sehingga tidak memiliki harga pasar. Namun, karena kamu berbicara terlalu mewah, aku ingin tahu apa tujuan dari obat ini. Mungkinkah itu semacam obat untuk teman wanita? Han Sanqian bertanya dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, Tuan Qin dan Peigu tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Tuan Qin adalah orang pertama yang berbicara, Tuan Han tidak perlu terlalu terbebani tentang hal ini. Hal ini memang bukan urusan wanita. Peigu juga tersenyum dan mengangguk, sepertinya tempat ini benar-benar mematikan, dan secara langsung menimbulkan ketakutan pada 3.000 orang di keluargaku. Han Sanqian menyeka keringat di dahinya karena malu meskipun Peigu hanya menggoda, siapa bilang perkataannya tidak cukup akurat. Han Sanqian melihat tanaman ini sekarang, dan hatinya benar-benar kesemutan, jika ada ramuan lain dari teman wanita, dia akan benar-benar mati rasa. Jika itu bukan obat untuk wanita, lalu apa itu? Ziking bertanya. Su Yingxia juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, kalian, jangan terlalu bungkam dan segera beritahu Sanqian. Beberapa orang berada dalam situasi yang sangat memalukan dan sangat membutuhkan penyelamatan. Peigu dan Tuan Qin saling berpandangan lagi. Peigu tersenyum dan berkata, karena ini tempatmu, terserah padamu untuk menjelaskannya kepada Sanqian Duo. Tuan Qin tersenyum pahit, mengangguk, lalu berjalan perlahan ke sisi Han Sanqian dalam beberapa langkah. Rumput ini disebut rumput kesepian. Rumput yang sepi. Bab 4072 sungguh memalukan. Han Sanqian mengerutkan kening. Nama ini terdengar sangat salah. Namun, hanya dengan memikirkannya, Han Sanqian agak yakin bahwa dia telah diberitahu sebelumnya bahwa itu bukanlah obat untuk wanita. Tetapi ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat Tuan Qin selalu tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum.
Nenek, entah kenapa, Han Sanqian tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Tuan Qin, apa itu rumput kesepian? Han Sanqian mau tidak mau bertanya. Rumput kesepian adalah obat pria sejati. Tuan Qin sedikit tersenyum, hanya pria yang selalu meminumnya. 3000, sepertinya kamu akhirnya bisa bernapas lega, kata Su Yingxia sambil tersenyum. Han Sanqian mengangguk, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi nama rumput ini selalu memberinya firasat buruk. Memikirkan hal ini, Han Sanqian terus waspada dan bertanya, kalau begitu saya ingin bertanya, apa efek dari rumput yang sepi ini? Tuan Qin memikirkannya sejenak dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, apa yang disebut rumput kesepian dinamakan demikian karena memiliki arti khusus. Tuan Han, Anda juga tahu bahwa ketika seseorang lahir, ada laki-laki dan perempuan, sama seperti ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, ada yin dan yang. Tapi semuanya tidak semuanya hitam dan putih, dan beberapa tempat mungkin abu-abu. Secara alami, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya laki-laki dan perempuan. Mungkin juga. Mendengar ini, mata Han Sanqian mengecil. Sialan, bukan. Apa-apaan ini? Teruslah bicara. Han Sanqian menahan keinginan untuk memuntahkan darah dan menatap Tuan Qin, menunggu kata-kata selanjutnya. Hei, ada laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Ada perempuan yang dibesarkan sebagai laki-laki sejak kecil, jadi kepribadiannya lebih maskulin. Tapi di sisi lain, wajar saja jika ada laki-laki yang menganggap dirinya perempuan sejak kecil. Anak-anak, jadi mereka bertingkah genit. Ini adalah fenomena yang lumrah. Namun, ada juga sebagian orang yang memiliki kesadaran diri yang terlalu kuat, sehingga mau tidak mau mereka menjadi lebih impulsif. Mereka akan sangat berharap agar gendernya bisa diubah. Dan jika mereka tidak mendapatkan hal ini, setelah transformasi, hati mereka kesepian, jadi rumput sepi. Puff, hahaha. Hahaha. Sebelum Tuan Qin selesai berbicara, kedua wanita itu sudah memegangi perut mereka dan berguling ke depan dan ke belakang sambil tertawa. Bahkan Pei Gu, yang selalu tenang, merasa geli. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak bisa menahan tawa liar. Han Sanqian merasa malu, sangat malu. Dia sangat gembira, berpikir bahwa dia akhirnya memiliki sesuatu yang bukan obat bagi wanita untuk menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu apa maksudnya benda ini untuk menyelamatkannya. Jelas ditujukan secara langsung pada orang-orang yang sudah cukup sengsara. Saya, pada langkah terakhir, memberi saya tendangan yang kejam. Itu semua terserah ayah ibunya. Bukankah kamu sudah cukup menderita? Apakah kamu harus menghadapi suatu hal yang mengharuskan kamu untuk bunuh diri terlebih dahulu jika ingin melatih skill tersebut? Han Sanqian memandangi tongkat hitam kecil itu tanpa berkata-kata. Sial, aku, Han Sanqian, sudah mengalami segalanya. Dia tidak pernah ditertawakan seperti ini. Tapi hari ini, aku dipukuli habis-habisan oleh orang sepertimu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berdiri perlahan, lalu mencoba menyingkirkan tongkat hitam kecil itu, dan pada saat yang sama, dia memberikan pandangan ceroboh dan tersenyum, saya mengerti. Tapi, lihat saja tanaman di sini, kalian. Kamu tahu, udara di ruangan ini pengap, jadi pergilah ke tanaman dan cium baunya untuk menenangkan suasana hatimu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian hendak pergi, tetapi tongkat hitam kecil itu tidak hanya habis lagi, tetapi juga menarik Han Sanqian ke arah tanaman lagi. Han Sanqian tampak tercengang dan juga sangat tertekan. Apa yang sedang kamu lakukan bukankah itu cukup memalukan? 3000, sepertinya barang-barangmu sangat memahami karaktermu dan tidak akan membiarkanmu pergi sama sekali. Benarkah? Kamu baru saja mengatakan bahwa tongkat ini mungkin akan mengetahui apa yang ada dalam pikiranmu. Saat ini, tongkat itu menahanmu erat-erat untuk mencegahmu pergi. Faktanya, dengan kata lain, itu berarti kamu tidak ingin pergi. Mereka bukan orang luar. Saudara Sanqian, berhentilah bertindak. Jika kamu menginginkannya, ambillah saja. Su Yingxia dan Ziking jelas tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghapus air mata dari mata mereka sambil menggoda Han Sanqian. Han Sanqian memutar matanya, melihat kembali ke tongkat hitam kecil itu,
dan merasa sangat sedih. Panci besar, apa yang kamu lakukan? Sepertinya ia mendengar pertanyaan Han San Qian. Detik berikutnya tiba-tiba ia terlepas dari tangan Han San Qian, lalu dengan cepat menyerang 3 tanaman. Bab 4073, Melawan Api dengan Api. Sebelum Han San Qian sempat bereaksi, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba berubah menjadi pisau tajam, diikuti oleh 3 suara halus. Ketiga tanaman itu dipotong menjadi 2. Pada bilah yang terbuat dari tongkat hitam kecil, 3 tanaman dibawa dengan patuh ke Han San Qian. Han San Qian benar-benar tercengang. Untuk apa ini? Saya cukup menebang ketiga tanaman tersebut, dan sekarang saya harus mengambilnya jika saya tidak menginginkannya. Apakah kamu beracun? Melihat tongkat hitam kecil itu, Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Hahaha. Su Yingxia tertawa lebih keras lagi, itu berarti meminta San Qian untuk menggabungkan ketiga bahan obat menjadi satu. Omong kosong, apakah Han San Qian tidak bisa mengerti? Jika dia tidak mengerti, dia tidak akan mengeluh tentang tongkat hitam kecil itu. 2 obat wanita ditambah 1 obat yang bisa berubah menjadi sesuatu. Obat ini perlu digabungkan untuk membuat obatnya. Aku takut. Aku akan terbang ke langit setelah memakannya kan? Setelah bercanda, wajah King memerah ketika dia memikirkan pertanyaan ini. Khawatir. Meski lucu, jika dipikir-pikir baik-baik, jika Han San Qian memakan ini, aku takut. Bahkan jika itu adalah gajah batu yang besar, saya khawatir gajah jantan yang perkasa akan menjadi burung kecil mulai sekarang. Tuan Qin juga mengangguk, lalu berkata, Tuan Han, maafkan saya karena bertanya, apakah Anda memperlakukanmu dengan baik? Harta ini tidak bagus, mengapa ada di sini untuk membalas dendam padamu? Pei Gu juga mengangguk, meskipun saya tidak memahami ilmu kedokteran, apa yang dikatakan Tuan Qin tentang 3000 bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ada beberapa hal yang menakutkan hanya dengan memikirkannya. Saya pikir tidak perlu mencobanya. Han San Qian juga terdiam, mengetahui bahwa setelah mereka menertawakannya, mereka mulai mengkhawatirkannya, namun meski begitu, dia selalu merasa bahwa mereka peduli padanya, dan dia masih penuh ejekan dari hatinya. Sebelum Han San Qian dapat berbicara, tongkat hitam kecil itu sudah berpose, seolah menyuruh Han San Qian untuk tidak mendengarkan omong kosong mereka, dan kemudian mengguncang 3 tanaman di tubuhnya, memberi isyarat kepada Han San Qian untuk segera membawanya pergi. Han San Qian mengerutkan kening. Dalam hal balas dendam, tongkat hitam kecil memang memiliki kemungkinan ini. Orang ini sudah mulai berkelahi saat bertemu dengannya. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula, orang ini juga mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya dalam pertarungan. Jika dia ingin bermain-main dengan dirinya sendiri, sepertinya alasannya tidak sah. Memikirkan hal ini, Han San Qian tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya dan mengambil ketiga tanaman itu. Melihat ketiga tanaman di tangannya, Han San Qian tidak berbicara, tetapi berpikir dengan hati-hati, menggunakan beberapa pengetahuan medis yang telah dia pelajari untuk mencoba yang terbaik untuk memahami arti dari tongkat hitam kecil itu. Apakah itu memadamkan api dengan api? Seperti kata pepatah, jika positif menjadi negatif, maka negatif dengan sendirinya akan menjadi positif. 2 obat yang sangat yin ditambah obat yang tu yin yang relatif netral dapat membuat khasiat obat mencapai keadaan yang sangat yin. Oleh karena itu, jika benda-benda yang sangat yin masuk ke dalam tubuh Anda, mereka dapat saling melengkapi dan bahkan berinteraksi dengan energi yang dalam tubuh Anda, pada akhirnya yin dan yang akan berdamai dan berjalan kembali. Dengan cara ini, pergerakan yin dan yang akan mulai terjadi di tubuh Anda. Tampaknya dengan pemikiran ini, perilaku tongkat hitam kecil itu menjadi jelas, dia sedang memikirkan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, ini hanyalah dugaan yang dibuat oleh Han San Qian. Sekali tebakannya salah, hasilnya akan luar biasa. Begitu ketiga obat yang sangat berasa yin itu masuk ke dalam tubuh, akibat yang paling ringan adalah udara dingin yang masuk ke dalam tubuh, paling-paling tidak mati atau setengah hidup. Tetapi jika lebih serius, bukan tidak mungkin seseorang akan menjadi tidak seimbang dan tidak menjadi laki-laki atau perempuan. Han San Qian agak bingung untuk beberapa saat. Ketika Su Yingxia melihat Han San Qian begitu serius, dia berhenti tersenyum, berjalan beberapa langkah,
dan berkata dengan lembut, "San Qian, ada apa?" Han San Qian tiba-tiba terbangun dan menggelengkan kepalanya, "Saya sedang memikirkan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita." Dengan satu kata, suasana menjadi lega dan semua orang kembali tersenyum. Han San Qian, sebaliknya, sebenarnya masih merasa khawatir. "Apakah kita akan pergi ke area terlarang keluarga Pei besok?" Han San Qian bertanya. Su Yingxia sedikit mengangguk, "Ya, tapi apakah kamu sudah mengetahuinya?" Han San Qian tersenyum lembut, "Sepertinya kita benar-benar bersenang-senang malam ini." Su Yingxia memandang Han San Qian dengan aneh, tidak mengerti apa maksudnya. Intuisi memberitahunya bahwa Han San Qian sepertinya telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Melihat ke arahnya, mata Su Yingxia berhenti pada 3 tanaman di tangannya. Tidak, mungkin dia ingin. Bab 4074 Tonik Hebat. Han San Qian tidak menjawab, tapi menjawab dengan senyuman, tapi senyuman itu sudah menjadi jawaban positif bagi Su Yingxia. Tebakannya pasti benar. Han San Qian akan melakukan sesuatu malam ini. Tentu saja Su Yingxia khawatir. Bagaimanapun, ejekan tadi hanyalah ejekan. Tetapi jika itu benar-benar terjadi, bagaimana Su Yingxia bisa merasa lega? Ketiga obat itu bukanlah obat yang baik. Tidak apa-apa jika seorang wanita meminumnya. Tetapi jika seorang pria meminumnya, dan Han San Qian masih dalam masa pemulihan dari penyakit serius dan belum berkultivasi. Jadi, keseluruhan permainan adalah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Tidak ada peluang untuk melakukan pengulangan. Tidak ada ruang untuk penebusan. Bagaimana mungkin Su Yingxia tidak khawatir? Namun, dia juga bisa memahami suasana hati Han San Qian. Jika tiba-tiba terjatuh dari tempat tertinggi ke tempat terendah, meski sudah menyelamatkan nyawa, bagi banyak orang sebenarnya lebih baik langsung mati. Karena depresi semacam itu, orang yang belum pernah mengalaminya pun seharusnya bisa memahami dan membayangkannya. Sampai saat ini pun Han San Qian masih bertekad untuk bangkit, nyatanya kualitas batinnya jauh lebih kuat dari kebanyakan orang. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan apapun yang dia miliki. Oleh karena itu, peluang ada di hadapannya, meskipun ketenaran, ilmu, dan keuntungan lebih besar daripada kematian, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu saat ini. Su Yingxia mengetahui kepribadian Han San Qian dan menasihatinya untuk mendukungnya saat ini. Oleh karena itu, Su Yingxia tidak banyak bicara, dia hanya berkata, bagaimanapun juga, tubuhmu memang seperti ini. Meskipun aku memahami pendekatanmu, kamu tetap harus berada di sisi yang aman. Ayo beli beberapa bahan obat untuk keadaan darurat, oke? Mendengar perkataan Su Yingxia, Pei Gu pun mengangguk dan menasihati, "Ya, San Qian, minumlah obat untuk memulihkan tubuhmu. Pertama, kamu akan memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Kedua, siapkan obat panas. Jika ada masalah, kami dapat menyelamatkanmu tepat waktu." Mendengar perkataan Pei Gu masuk akal, dan melihat Su Yingxia memiliki sikap yang sama, Han San Qian mengangguk. "Oke, ayo pilih beberapa bahan obat." Dengan mengingat tujuan, dan setelah Han San Qian setuju, hal selanjutnya menjadi mudah. Setelah sekelompok 5 orang membuat pilihan di rumah, mereka memetik herba dengan rasa yang kuat. Faktanya, banyak dari ramuan ini tidak diperlukan untuk Han San Qian. Sampai batas tertentu, mereka lebih sejalan dengan pilihan kuat Han San Qian setelah meninggal. Tentu saja, dengan begitu banyak prajurit ilahi emas sebagai basisnya, Han San Qian bahkan tidak perlu menyentuh uang sebanyak itu. Pei Gu sudah dengan antusias meminta Tuan Qin untuk mencatatnya di rekeningnya. Terlebih lagi, postur itu seperti gambaran hidup tentang siapa yang bersaing dengannya untuk membayar tagihan, dan dengan siapa dia terburu-buru. Setelah selesai berbelanja, sekelompok orang berjalan keluar dari pintu belakang paviliun Jinfeng. Di sini, mereka terhubung dengan pegunungan hijau dan perairan hijau di luar. Dalam keadaan kesurupan, sepertinya apa yang mereka alami di Fengyiting barusan hanyalah mimpi. Di tepi sungai, Anda hanya bisa menghela nafas bahwa paviliun Fengyi juga sangat indah, tetapi dibandingkan dengan pemandangan indah di luar, tampaknya ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, jadi ketika Anda melewatinya, Anda selalu merasa seperti berada dalam mimpi. 3000, kamu kembali ke paviliun Qifeng dulu.
Aku akan kembali ke rumah untuk membuat pengaturan, kata Pei Gu sambil tersenyum begitu dia keluar. Han Sanqian bertanya dengan bingung, apalagi yang ingin diatur oleh tuan keluarga Pei. Pei Gu tersenyum, jangan khawatir, Sanqian, kamu bukan anak kecil. Saya sudah memberitahu siapapun di paviliun Qifeng bahwa mereka tidak boleh mendekat tanpa perintah Anda. Saya kembali untuk mempersiapkan beberapa alkemis yang baik dan dokter terkenal untukmu. Mereka akan bertanggung jawab atas pekerjaan penyulingan obat Anda. Mereka juga akan mengamati kondisi Anda segera setelah Anda meminum obat dan memberikan bantuan yang diperlukan. Han Sanqian melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Pei, tidak perlu terlalu khawatir. Melihat kebingungan Pei Gu, Su Yingxia berkata, Tuan Pei, saya yakin Anda tidak dapat menemukan alkemis yang lebih baik daripada Sanqian. Oh, Sanqian juga bisa membuat ramuan. Meskipun sebagian besar lucu, terkadang Anda masih bisa membuat ramuan ajaib yang sulit dilampaui orang lain, kata Su Yingxia sambil tersenyum. Pei Gu tersenyum pahit, saya tidak menyangka Sanqian memiliki kemampuan seperti itu. Saya sangat mengagumi Pei. Oke, saya akan menelepon beberapa dokter terkenal saja. Sampai jumpa di paviliun Qifeng setengah jam lagi. Setelah mengatakan itu, Pei Gu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, sementara Han Sanqian dan kedua gadis itu juga saling memandang dan menuju paviliun Qifeng. Malam alkimia, di mana Anda menjadi seorang wanita atau sesuatu yang lain, akan datang. Bab 4075, Alkimia dimulai. Setengah jam kemudian, paviliun Qifeng. Lampu dalam rumah menyala, namun hanya untuk penerangan saja, bukan lampu luar yang biasa dinyalakan demi penampilan. Namun meski begitu, keseluruhan paviliun Qifeng masih cukup indah. Ratusan penjaga, setelah kembali dari Han Sanqian, mengubah sikap mereka sebelumnya, masing-masing melakukan tugasnya dengan hati-hati, menjaga lingkungan dengan ketat, dan tidak berani mengendur sama sekali. Lagi pula, meski badannya ditutupi kulit sapi, hanya ada satu kepala di bahu. Baru pada sore hari timbul masalah karena masalah Tuan Muda Pei. Untungnya, kepala keluarga Pei tidak menyelidiki lebih lanjut. Jika tidak, begitu dia dimintai pertanggungjawaban, tidak ada penjaga paviliun Qifeng yang bisa melakukannya. Lolos dari keterlibatannya. Oleh karena itu, jika Anda mengetahui bahwa Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya, jika tidak, Anda dapat mengalami bencana besar. Benar saja, tidak lama setelah sekelompok orang menjaga pos tersebut dengan serius, Pei Gu sudah memimpin sekelompok besar dokter ke sana dengan cepat. Hampir semua dokter ini membawa kotak obat besar di punggung mereka. Keluarga Pei memerintahkan agar semua praktisi pengobatan Tiongkok di kota, tidak peduli besar atau kecil, harus membawa semua obat yang mereka praktikkan. Mereka akan diperlakukan sebagai hal yang mendesak. Siapapun yang berani menunda akan dihukum. Melihat hal tersebut, para dokter ini tidak berani lalai, mereka silih berganti merespon dan datang memberikan dukungan. Pei Gu juga terlihat serius. Meskipun malam ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu adalah taruhannya sendiri. Dia belum pernah membuat taruhan sebesar itu dalam hidupnya, jadi bisa dibayangkan betapa gugupnya dia. Meskipun kelompok itu sangat berisik, mereka menjadi sangat rendah hati setelah tiba di paviliun Qifeng. Mereka semua memasuki paviliun tanpa bersuara dan menunggu dengan tenang di luar aula utama. Pei Gu memasuki istana sendirian. Lampu di aula tidak terlalu terang, tapi juga tidak terlalu gelap, dan cahayanya sedang. Han Sanqian telah menyiapkan kuali naga ganda di istana. Karena tidak ada kekuatan nyata di tubuhnya, Su Yingxia dan Zi Qing menjadi tangan kanan dan kirinya. Faktanya, Pei Gu sangat terkejut ketika mendengar bahwa Han Sanqian bisa membuat alkimia, padahal Han Sanqian telah memberikan kesan kemahakuasaan yang tak terhitung jumlahnya kepada Pei Gu. Tapi dia masih tidak percaya kalau yang maha kuasa itu seperti ini. Dengan kata lain, meskipun mereka mempercayainya, kebanyakan dari mereka hanya berpikir bahwa Han Sanqian tahu sedikit. Namun ketika dia datang ke istana dan melihat kuali naga kembar, gagasan itu langsung ditinggalkan. Seperti kata pepatah, seorang ahli bisa mengetahui keberadaannya begitu dibuat. Berdasarkan bahan dan bau kuali ini, Pei Gu menyimpulkan bahwa benda ini sungguh luar biasa.
Bahkan dapat dikatakan bahwa setelah melihat begitu banyak alkimia, bahkan keluarga Pei-nya memiliki ruang alkimia terbaik, tetapi dia belum pernah melihat kuali alkimia yang mendominasi dan tak terkalahkan seperti kuali naga ganda milik Han San Qian. Sial, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa Han San Qian, yang terlihat biasa saja, bisa mengambil sesuatu dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun, meski dia terkejut, dia bahkan lebih bahagia. Lagi pula, semakin kuat Han San Qian, semakin dia bisa membuktikan bahwa taruhannya benar. 3.000 atau ratusan dokter telah membawa berbagai obat dan menunggu di luar istana. Mereka akan bertugas sepanjang malam-malam ini. Melayanimu, kata Pei Gu. Han San Qian mengangguk, terima kasih, Tuan Pei. Sama-sama. Inilah yang harus dilakukan Pei. Pei juga berharap kamu tidak membutuhkannya untuk 3.000, Pei Gu tersenyum pahit. Han San Qian berkata, Han San Qian juga tidak ingin menggunakannya. Ayolah, begitu kamu selamat malam-malam ini, berarti kesehatanmu akan jauh lebih baik. Pei akan lebih percaya diri membawamu ke area terlarang keluarga Pei. Setelah Pei Gu selesai berbicara, dia menambahkan semangat, kamu harus cobalah di area terlarang keluarga Pei. Han San Qian mengangguk, jangan khawatir, Tuan Pei, saya juga cukup tertarik dengan ini, jadi saya tidak akan jatuh, apalagi berubah menjadi seorang wanita. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian memandang Su Yingxia dan Ziqing melihat kedua wanita itu mengangguk. Han San Qian berteriak pelan, putar kuali naga ganda, sempurnakan ramuannya, mulai. Bab 4076, Pil Ayam Hitam dan Phoenix Putih. Ledakan. Saat dua energi masuk, kuali naga ganda perlahan mulai berputar. Han San Qian juga tidak menganggur, selalu memperhatikan kemudi dan kecepatan tripod. Han San Qian memahami betul bahwa ini adalah permukaan intuitif Huo Hou, dan itulah satu-satunya hal yang dapat dia kendalikan. Setengah jam berikutnya, Han San Qian tak berani lalai sama sekali, karena bukan desakan tangan kiri dan kanannya yang mampu mengontrol intensitas. Oleh karena itu, Han San Qian harus terus-menerus mengingatkan kedua wanita tersebut siapa yang harus menggunakan lebih sedikit kekerasan dan siapa yang harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Setengah jam kemudian, kuali naga ganda perlahan berhenti. Pada saat ini, Han San Qian dan Pei Gu, yang sedang menonton dari samping, tidak bisa menahan nafas dengan cepat. Di sana, Su Yingxia dan Su Yingxia juga menjelaskan dengan erat setelah menarik napas. Dengan suara keras yang teredam, kuali naga ganda akhirnya berhenti. Mereka berempat menatapku, dan aku melihatmu, dan mereka semua berjalan menuju Ding. Saat asap di dalam kuali menyebar, benda di tengahnya perlahan muncul dari air. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita tersebut bekerja sama untuk menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi warnanya tampak memalukan. Memang tidak memalukan seperti anjing hitam lurus terakhir kali, namun penampilan anjing abu-abu masih sangat menyedihkan. Gagal. Su Yingxia berbisik kebingungan. Tidak ada yang berbicara, Han San Qian mengulurkan tangan dan mengeluarkan ramuan dari kuali. Bentuknya tidak besar, seukuran ibu jari, namun dilapisi warna hitam abu-abu sehingga terlihat seperti pil racun. Hal ini, itu tidak terlihat seperti apapun. 3.000, menurutmu itu terlihat seperti sesuatu, kata Su Yingxia. Mendengar kata-kata Su Yingxia, Han San Qian mengerutkan kening, apa yang kamu temukan? Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, apakah kamu ingat ketika kita berada di bumi? Saat itu, ketika kita sedang menonton TV, ada produk bernama pil Wuji Baifeng. Menurutmu apakah kelihatannya seperti itu? Jika omong kosong serius Su Yingxia telah membuat Han San Qian merasa sedikit gila setelah mengetahuinya. Kemudian, kalimat pil Wuji Baifeng benar-benar mematahkan pertahanan Han San Qian. Dia benar-benar ingin melampiaskannya, tetapi dia tertegun pada detik berikutnya, karena meskipun kata-kata Su Yingxia penuh dengan ejekan, kata-kata itu sebenarnya menunjukkan jalan yang jelas menuju Han San Qian. Artinya, itu memang ayam tulang hitam utuh dan pil Phoenix putih. Lumayan, 3.000, bagaimanapun juga, kami masih memiliki produk jadi, dan itu benar-benar sesuai dengan khasiat obatnya, kata Su Yingxia. 3 tanaman,
dan begitu banyak barang berkualitas tinggi ditambahkan, dan hasilnya hanya sedikit. Ziking bertanya dengan ragu karena dia tidak memahami seni alkimia. Su Yingxia tersenyum dan berkata, ini lumayan. Jika normal, saya mungkin akan memberi Anda pangsit nasi, jenis yang lembek. Ziking Yan tidak berdaya dan tersenyum pahit. Pei Gu datang saat ini, melihat ke arah San Qian, dan berkata, bagaimana kalau kita meminta beberapa dokter untuk datang sekarang untuk memeriksa khasiat obat ini? Bagaimanapun, akan ada lebih banyak lagi dalam satu malam. Ketika mereka sudah menganalisanya, hampir, kami akan memutuskan apakah akan mengambil. Metode Pei Gu memang mantap dan stabil. Namun, hal ini juga mempunyai kelemahan. Obat mujarab yang sudah jadi hanya seukuran ibu jari, jika ingin menganalisa harus dikurangi lebih dari setengahnya. Jika obat mujarab dapat digunakan, tidak akan banyak berpengaruh setelah dibagikan dalam jumlah besar. Apalagi, meski satu malam adalah waktu yang lama, namun belum diketahui akibat atau efek samping lain dari mengonsumsi obat ini. Oleh karena itu, secara teori, waktu Han San Qian sebenarnya tidak banyak. Memikirkan hal ini, Han San Qian melirik tongkat hitam kecil di tangannya dan menggelengkan kepalanya, lupakan, sebenarnya sangat memakan waktu untuk menganalisis khasiat obat, dan bahkan jika dianalisis, mungkin tidak banyak gunanya. Bantu aku. Kamu harus memakan ramuan yang kamu buat sendiri meskipun kamu menangis. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Baik kedua wanita itu maupun Pei Gu tidak berani menarik napas, dan mereka semua menunggu dengan serius tanggapan Han San Qian setelah meminum obat. Melihat betapa gugupnya mereka bertiga, Han San Qian tersenyum dan berkata, menurutmu ini obat mujarab? Bagaimana efeknya bisa secepat itu? Setelah mengatakan itu, Han San Qian berjalan ke kursi di aula dan duduk. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada reaksi. Namun, Han San Qian sepertinya hanya merasakannya secara bertahap dan tidak dapat memastikannya. Tiba-tiba, Han San Qian mengerutkan keningnya dengan keras. Bab 4077 setelah meminum obat ini, rasanya seperti surga. 3000, ada apa denganmu? Su Yingxia buru-buru menghampiri. Ziking dan Pei Gu juga berdiri di kedua sisi, tampak khawatir. Han San Qian mengerutkan kening, obatnya sepertinya mulai bekerja. Namun, seluruh tubuhku terasa dingin. Sifat obatnya adalah yin, jadi menggigil adalah hal yang normal. Bagaimana kalau memanggil dokter untuk memeriksanya? Setelah Su Yingxia selesai berbicara, dia berbalik untuk memanggil seseorang. Han San Qian buru-buru meraihnya, tidak apa-apa, aku masih tahan. Setelah mengatakan ini, Han San Qian menutup matanya dan terus merasakan perubahan pada tubuhnya. Mereka bertiga berjaga diam-diam. Setelah sekitar beberapa menit, tubuh Han San Qian jelas mulai bergetar, dan keringat jelas mengalir dari dahinya dan bagian tubuhnya yang lain. Ziking berkata dengan tergesa-gesa, saudara San Qian terlihat sangat tidak nyaman. Bagaimana kalau segera memanggil dokter? Su Yingxia tidak mengatakan apa-apa. Karena Han San Qian tidak mau memanggil dokter dengan mudah, dia sudah menyatakan bahwa dia punya rencananya sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, dia harus memahami bahwa Han San Qian tidak akan menelepon siapapun kecuali itu benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, dia mengamati apakah ketahanan fisik Han San Qian telah mencapai batasnya. Setelah beberapa detik, dia mengangguk, dia tahu bahwa Han San Qian mungkin tidak tahan lagi, maaf mengganggu Anda, Tuan Pei. Pei Gu tidak berkata apa-apa dan dengan cepat berbalik dan berjalan keluar aula. Namun dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika terdengar suara teredam di belakangnya, dan Han San Qian terjatuh dari kursi. Su Yingxia dan kedua wanita itu mencoba membangunkannya, tetapi jelas dia tidak mendapat tanggapan. Pei Gu tidak punya waktu untuk melihat situasi spesifik di belakangnya. Hal yang mendesak saat ini adalah berlari keluar aula dan memanggil dokter ke aula. Setelah menerima perintah tersebut, sekelompok besar dokter bergegas menuju aula utama dalam tim sesuai penempatan. Meski berjumlah ratusan orang, namun tidak ada kebingungan di antara semua orang. Dokter yang paling senior adalah tim pertolongan pertama tingkat lanjut, kemudian dokter-dokter ternama dari berbagai bidang bertugas sebagai kelompok pendamping dan bertanggung jawab memberikan saran.
Sedangkan untuk tingkat yang lebih rendah, mereka terutama bertanggung jawab atas pekerjaan pencadangan. Sekelompok besar orang dengan cepat mengepung Han San Qian. Seseorang mengukur denyut nadinya, dan seseorang bertanggung jawab mengukur suhu tubuhnya dengan tangannya. Mereka datang ke konsultasi besar dengan sudut 360 derajat ke segala arah. Bagi yang belum mengetahuinya, mereka mengira kaisar dari suatu keluarga sedang menderita suatu penyakit. Tubuh tamu terhormat itu sedingin gudang es. Jika dia tidak hidup dan menendang sekarang, saya akan mengira dia sudah lama mati. Tidak ada denyut nadi, bahkan tidak ada nafas. Sekalipun dia sudah lama tidak mati, saat ini masih seperti kematian. Sekelompok dokter saling menceritakan informasi yang mereka temukan, dan pada saat yang sama mengumpulkan keyakinan orang lain dan mensintesis keyakinan mereka. Kalian mengobrol tanpa henti. Aku ingin hasil, desak Pei Gu tidak sabar. Di antara ratusan dokter, dokter tua yang memeriksa denyut nadi Han San Qian seharusnya menjadi orang yang paling berwibawa di antara mereka. Saat ini, dia berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Pei Gu, dan buru-buru berkata, sebagai catatan, master dari keluarga, jenazah tamu terhormat, sepertinya sudah tidak pantas lagi. Apa artinya? Tidak bernafas, tidak ada denyut nadi, artinya, dokter tua itu tidak melanjutkan dan menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan niatnya. Kamu bajingan, ketika aku keluar untuk memanggilmu, dia masih hidup, bagaimana dia bisa mati mendadak dalam waktu sesingkat itu? Dia bukan orang tua yang berumur lebih dari 100 tahun, juga tidak sakit parah. Jadi tidak wajib militer, kata Pei Gu dengan marah. Tetapi kepala keluarga, dia adalah orang biasa sekarang. Dokter tua itu berkata dengan tulus, meskipun tamu terhormat itu masih muda, obat yang dia gunakan adalah yang paling umum dan kurang lebih dibudidayakan oleh dunia, tetapi dia. Pei Gu tidak berkata apa-apa lagi. Tak satu pun dari keempat orang tersebut, termasuk dirinya, yang tampaknya memikirkan masalah ini. Ya, keempat orang tersebut mengabaikan poin terpenting, yaitu hakikat dasar pengobatan. Mereka hanya mempertimbangkan yin dan yang dari khasiat obat, tetapi tidak menganggap bahwa obat apapun saat ini adalah tonik yang bagus untuk Han San Qian. Han San Qian adalah orang yang sangat biasa tanpa kultivasi apapun, bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang paling rendah. Dan orang seperti ini meminum obat yang baik untuk melengkapi tanpa mempertimbangkan akibatnya, tetapi hanya mempertimbangkan obatnya, bagaimana Han San Qian bisa menahannya. Tidaklah masuk akal jika kita mengatakan bahwa apa yang kurang tidak dapat diisi kembali. Ups. Diingatkan oleh dokter tua itu, jantung Su Yingxia dan Ziking bergetar hampir bersamaan. Bab 4078, obat ini bertentangan dengan langit. Dokter tua, adakah cara untuk menyelamatkannya dengan cepat? Berapapun biayanya, kita bisa melakukannya, kata Su Yingxia buru-buru. Ziking juga mengangguk dengan keras, ya. Tolong bantu saya, dokter tua. Dokter tua itu membungkuk sedikit, ketika saya datang ke sini, pemimpin keluarga Pei telah memberi perintah kepada kami untuk memastikan keselamatan tamu terhormat dengan segala cara. Oleh karena itu, kami akan melakukan yang terbaik tanpa instruksi kedua gadis itu. Setelah mengatakan ini, dokter tua itu melihat ke dokter lain di sekitarnya. Detik berikutnya, semua dokter menggunakan tekniknya masing-masing dan mulai melakukan pertolongan pertama di sekitar Han San Qian. Ada yang menerapkan akupuntur, ada pula yang mencubit titik akupuntur, sesaat terkesan semrawut, namun juga sangat teratur. Kedua wanita itu melihatnya di mata mereka dan merasa cemas di dalam hati mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Waktu berlalu dengan cepat dari menit ke menit, dan frekuensi upaya penyelamatan oleh dokter juga melambat secara drastis. Semakin banyak orang menggelengkan kepala, berdiri dalam kekecewaan, dan menoleh ke samping, atau berjalan ke pintu dan melihat ke samping, tidak ada seorang pun yang terlihat. Jelas bagi mereka bahwa mereka telah gagal, dan tentu saja mereka tidak punya kata-kata untuk menghadapi kepala keluarga Pei dan teman-teman VIP mereka. Meskipun dokter tua itu yang tertua, namun dialah yang paling lama sibuk. Kedua belas jarum perak di tangannya bergerak dengan lancar seperti awan dan air. Dia memutarnya dan menusuk hampir semua titik akupuntur. Dahinya yang keriput perlahan dipenuhi keringat. Namun,
dia tidak repot-repot menyekanya. Dia hanya melihat Han Sanqian yang tergeletak di depannya dan menghela nafas berat. Dia menggunakan hampir semua kemampuannya, dan dia menggunakan semua keahlian khususnya tanpa syarat. Namun hasilnya mengecewakan. Pasien Han Sanqian tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Maafkan aku. Dokter tua itu menghela nafas dan berdiri perlahan, dengan rasa bersalah tertulis di wajahnya. Meskipun Su Yingxia dan Ziking memperhatikan dengan gugup sepanjang waktu dan tahu bahwa harapan Han Sanqian semakin tipis, ketika dokter tua terakhir berdiri dan mengucapkan kata-kata ini, garis pertahanan terakhir di hati mereka runtuh, dan kedua Renjian tidak dapat melakukannya. Mau tidak mau merasa lemas di kursi, tidak mampu berdiri lagi. Pei Gu juga menatap Han Sanqian yang tergeletak di tanah, ekspresinya menjadi sangat rumit untuk sesaat. Itulah pertaruhan yang dia buat, resiko terbesar yang pernah dia ambil dalam hidupnya, namun pada akhirnya, dia kehilangan segalanya karena hal kecil malam ini. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini sekaligus? Kepala keluarga Pei tidak menjawab, dan semua dokter hanya bisa menunggu dengan tenang dengan kepala menunduk, dengan rasa bersalah di wajah mereka. Setelah beberapa menit berlalu, Pei Gu menarik napas dalam-dalam, memandang ke semua dokter yang hadir, dan melambaikan tangannya dengan lembut, kalian. Semuanya turun. Ya. Para dokter menerima perintah dan perlahan mundur. Setelah semua orang pergi, aula kosong menjadi semakin sepi. Tak satu pun dari ketiga orang itu berbicara. Mereka hanya melihat Han Sanqian tergeletak di tanah, masing-masing merasa sedih untuk beberapa saat. Beberapa menit berlalu. Ziking tiba-tiba berdiri, lalu berjalan menuju mayat Han Sanqian dalam beberapa langkah. Di mata kedua orang yang kebingungan, Ziking mengangkat tangannya dan membantu Han Sanqian duduk di tanah, lalu dia menamparkan bahu Han Sanqian langsung dengan telapak tangan. Kekuatan suci di tubuhnya segera mengalir langsung ke tubuh Han Sanqian. Ketika Pei Gu melihat ini, dia ingin menghentikannya, tapi Su Yingxia berdiri dan menghentikannya. Biarkan dia mencobanya, kata Su Yingxia. Tapi Sanqian sudah. Ada begitu banyak dokter sekarang, dan sangat tidak mungkin salah mendiagnosisnya. Maksudku adalah, almarhum telah meninggal, kita harus menghormati Sanqian dan membiarkan dia pergi dari sini dengan sopan. Pei Gu berkata dengan cemas. Mengganggu orang mati adalah tindakan tidak sopan bagi Pei Gu. Meskipun kematian Han Sanqian berarti taruhannya gagal, Pei Gu bukanlah tipe orang yang mengabaikan orang lain. Baginya, tidak peduli apapun, sejarah yang diciptakan Han Sanqian di hadapannya layak untuk mendapatkan penghormatan terakhirnya kepada Han Sanqian. Su Yingxia memaksakan senyum sedih, mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Meskipun Ziking bukan seorang dokter, mungkin tubuhnya berbeda dari orang biasa. Mendengar kata-kata Su Yingxia, Pei Gu mengangguk, tapi tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Namun, beberapa menit kemudian, keadaan tiba-tiba berubah. Han Sanqian, yang sedang dipulihkan oleh keberuntungan Ziking Zeng, tiba-tiba terbatuk-batuk pada saat ini. Bab 4079 Anda mungkin benar. Batuk mungkin tidak terlalu berarti bagi orang lain, tetapi bagi Su Yingxia dan Pei Gu, itu adalah suara kehidupan. Mereka bertiga langsung gembira, Pei Gu dan Su Yingxia bergegas menemui Han Sanqian untuk memeriksa kondisinya. Namun Ziking di samping tidak berani gegabah sama sekali, dan terus meningkatkan kekuatan dan menuangkannya ke tubuh Han Sanqian. Dokter, dokter, panggil semua dokter kembali padaku, Pei Gu berteriak keras ke arah luar aula. Tapi begitu dia berbicara, Han Sanqian menepuk tangan Pei Gu dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Sial, kamu baru saja mati, tahukah kamu? Teriak Pei Gu. Su Yingxia juga mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, Sanqian. Baru saja, kamu tidak memiliki meridian dan tubuhmu sangat dingin. Banyak dokter bergiliran menyelamatkanmu, tetapi mereka gagal. Mereka pada dasarnya menyatakan kamu sudah mati. Tapi Ziking menolak untuk menyerah. Kemudian, Han Sanqian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, apakah saya tidak tahu apakah saya sendiri pernah ke gerbang neraka? Setelah selesai berbicara, Han Sanqian bergegas ke Ziking di belakangnya dan berkata, hentikan, banyak meridian saya yang rusak,
Tidak peduli berapa banyak zenki yang Anda masukkan, itu tidak ada artinya bagi saya, itu hanya sia-sia, saya baiklah. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Ziking melirik Su Yingxia dan memastikan bahwa Su Yingxia setuju sebelum menarik tangannya. Dia menambahkan, Saudara Sanqian, kamu benar-benar berbahaya sekarang. Obatnya terlalu dingin. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan menatap mereka bertiga, obatnya terlalu yin. Setelah saya meminumnya, energi yin mengembun dan hampir membekukan seluruh tubuh saya, membuat saya tampak seperti kematian. Setelah obatnya habis, saya akan sembuh, kata Han Sanqian sambil tersenyum masam. Kalau begitu maksudmu? Ziking bertanya-tanya, bukankah dia menyelamatkannya? Saat ini, meridianku tersumbat. Tidak peduli berapa banyak kamu menuangkannya, itu tidak masuk akal. Aku ingin mengisi selembar kertas putih dengan air. Bagaimana bisa menahannya? Hanya saja obatnya sudah habis. Dan kamu kebetulan menyelamatkanku. Han Sanqian setelah menyelesaikan kata-katanya, dia perlahan mencoba untuk bangun. Su Yingxia buru-buru pergi membantunya, tetapi Han Sanqian tidak mau membantunya. Dia bersikeras untuk berdiri perlahan. Setelah itu, dia berjalan ke kursi dan duduk, tapi, tidak peduli apa, aku lebih suka repot-repot kamu mengganggumu. Su Yingxia bertanya dengan gugup, bagaimana perasaanmu sekarang? Ramuan yang terbuat dari rumput tiga yin memang agak jahat. Bahkan sekarang, saya merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa di tubuh saya, dan ada sedikit rasa dingin yang datang dari tulang saya dan mencapai dahi saya, kata Han Sanqian. Kalau begitu biarkan dokter datang dan memeriksanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dokter mengobati penyakit, dan saya tidak sakit, jadi apa gunanya memeriksanya? Saya sendiri setengah dokter, dan tubuh saya adalah milik saya, jadi perasaan intuitif saya bahkan lebih nyata. Yah, masih ada waktu lama malam ini. Aku akan melakukan penelitian sendiri setelah aku kembali ke kamar. Apakah ini baik-baik saja? Ziking bertanya dengan cemas, jelas tidak terlalu yakin dengan pendekatan Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum padanya, apa? Kamu bahkan tidak bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Saya hanya mengkhawatirkan saudara Sanqian, kata Ziking dengan sedih. Oke, ini sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Aku tidak ingin perjalananku ke kawasan terlarang besok merepotkan atau tidak menyenangkan karena kalian berdua kurang istirahat, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Melihat Han Sanqian seperti ini, Pei Gu dan Ziking saling berpandangan dan tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu, aku akan pulang ke rumah untuk beristirahat sekarang. Kuharap kamu bisa mengejutkanku saat kita bertemu besok. Setelah Pei selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Setelah Pei Gu pergi, Han Sanqian juga kembali ke kamarnya dengan dukungan Su Yingxia. Meskipun Ziking khawatir, dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya dengan patuh. Saat ini, Han Sanqian dan istrinya berada di kamar tidur utama. Begitu mereka menutup pintu, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Yingxia, mungkin. Mungkin kamu benar. Apa? Su Yingxia tertegun, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, benarkah? Bab 4080 Bos berpakaian silang. Han Sanqian menelan ludahnya, sepertinya. Sepertinya seperti ini. Entah kenapa, Han Sanqian merasa sangat tidak teratur ketika tubuhnya sangat dingin, dan kelainan ini menimbulkan perasaan aneh di hatinya dan akhirnya menimbulkan dorongan aneh di tubuhnya. Kalau mau dijelaskan lebih lanjut, sebenarnya Han Sanqian punya keinginan untuk mencubit jari anggreknya. Ada begitu banyak orang sekarang, saya tidak merasa malu untuk mengatakan apapun, jadi saya segera mengirim mereka kembali. Han Sanqian memandang Su Yingxia dengan penuh kerinduan. Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan cemas, Sanqian, apa yang harus saya lakukan? Entahlah, kita mungkin akan berubah dari suami dan istri menjadi saudara perempuan di masa depan. Han Sanqian berkata dengan sedih. Melihat penampilan Han Sanqian, Su Yingxia merasa semakin tertekan. Dia berjalan ke samping tempat tidur dalam beberapa langkah, duduk bersama Han Sanqian, memeluknya dengan lembut, dan menghiburnya. Tidak peduli menjadi apa dirimu, kamu tetaplah 3.000 orang dan suamiku. Benarkah?
Han Sanqian bersandar di bahu Su Yingxia dan bertanya dengan polos. Su Yingxia mengangguk. Kalau begitu aku ingin memakai pakaianmu, kata Han Sanqian lagi. Mendengar ini, Su Yingxia terkejut dan jelas berubah menjadi batu. Meskipun Han Sanqian baru saja berbicara tentang perubahan pada tubuhnya, Su Yingxia secara umum sudah siap secara mental. Namun, ketika Han Sanqian mengajukan permintaan yang berlebihan ini, Su Yingxia jelas masih belum bisa menerimanya. Setelah melihat Han Sanqian yang malang, Su Yingxia mengangguk meski sangat canggung. Bos besar di pakaian wanita hanyalah bos besar di pakaian wanita, asalkan dia senang dengan 3.000. Pada titik ini, Su Yingxia perlahan melepas pakaiannya, tetapi ketika dia menyerahkannya kepada Han Sanqian tidak mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian itu sama sekali, malah dia menerkam Su Yingxia seperti harimau jahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yingxia berkata dengan panik. Kamu hampir berubah menjadi seorang wanita, kenapa kamu tidak menjadi pria terakhir? Han Sanqian terkekeh. Han Sanqian, kamu selingkuh. Su Yingxia tidak bodoh, dan dia langsung bereaksi. Hei. Namun hal ini sudah terjadi, apa bedanya tidak mampu merefleksikan dan tidak mampu merefleksikan? Bulan semakin membesar dan memudar, tapi alih-alih mendengar auman manusia serigala, aku malah mendengar suara-suara di dalam rumah. Keesokan paginya, langit agak cerah. Pei Gu telah memimpin 40 elit, termasuk 6 tetua, dan tim super telah dibentuk di Pei Mansion. Ada 40 elit, 34 di antaranya dilengkapi dengan sangat baik, dengan pedang panjang dan belati pendek, baju besi ringan dan landak lembut, helm dan pelindung kaki, semua yang mereka butuhkan. Adapun keenam tetua, meskipun mereka tidak berlebihan dibandingkan dengan mereka, masing-masing dari mereka juga memegang 2 senjata dan siap sepenuhnya. Area terlarang keluarga Pei berisi kehidupan dan kematian. Kami tidak diizinkan masuk sesuai dengan instruksi nenek moyang kami. Pei Gu berkata, meskipun aturan dibuat oleh orang-orang, pasti ada alasannya. Jadi, setelah berangkat, saya berharap semua orang mengikuti saya dengan cermat dan tidak bergerak sesuka hati untuk menghindari bahaya. Tugas kita hanya mengantarnya ke pintu masuk, mengerti? Ya. Semua orang menerima perintah itu. Pei Gu mengangguk, berteriak dan berangkat, memimpin tim yang terdiri dari 40 orang menuju paviliun Qifeng dengan cepat. Di paviliun Qifeng, lentera pertama juga dinyalakan pada saat ini, dan Ziqing bangun pagi, melakukan pemanasan, bangun, dan siap berangkat. Hanya 2 pasangan di kamar tidur utama. Sebagai pihak yang terlibat, keduanya tidak segugup yang lain. Sebaliknya, pertarungan malam antara kedua orang ini telah usai. Jika Su Yingxia tidak tiba-tiba bangun sekarang, mereka mungkin masih tidur nyenyak. Kamu bajingan, bukankah kamu akan menjadi seorang wanita? Su Yingxia memberi bantuan pada Han Sanqian Ye dan menyerahkan pakaian itu padanya. Han Sanqian bangkit, cukup kecewa, dan menggelengkan kepalanya, Tuhan benar-benar tidak adil. Nenek, mengapa kamu bisa meningkatkan kultivasimu dengan cara ini padahal aku baik-baik saja? Sekarang aku tidak baik, aku ingin mendapatkan bahan bakar darimu, tetapi tidak ada apa-apa. Su Yingxia menghela nafas pelan, sepertinya kamu tidak memanfaatkannya. Tentu saja, akulah yang bekerja keras malam ini. Sayangnya, dengan semua tenaga fisik ini, ramuan tadi malam sia-sia, kata Han Sanqian. Melihat Su Yingxia hendak berkelahi, Han Sanqian buru-buru tersenyum, nyonya, hanya bercanda, sudah hampir waktunya. Ayo keluar. Saya kira pemimpin keluarga Pei telah membawa seseorang ke sini. Su Yingxia mendengus, mengambil pedang giok untuk Han Sanqian, dan pasangan itu membuka pintu dan menuju gerbang paviliun Qifeng. Pada saat ini, Pei Gu dan rombongannya juga tiba di pintu paviliun Qifeng.